Gimana kabar Baraya Sadaya yang dimanapun kalian berada? Di Ngopi Tarhim kali ini saya bersama Baraya Ipung mau berbagi cerita dan mau saling sharing perihal realita kehidupan yang telah dijalani oleh Baraya Ipung nih selama masih hidupnya sampai saat ini. Semoga ini jadi bahan inspirasi, bahan pencerahan buat kita agar jadi motivasi buat kita berubah lebih baik lagi. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, perkenalkan dulu nih Baraya Ipung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Baraya? Kenalkan, nama saya Ipung alias Ian, panggilan Ipung oleh sebatas teman-teman yang mengenal saya, dikarenakan dari kelahiran Bandung, asli Bandung, 80. Oh, tahun lahir 80 sampai sekarang alhamdulillah baik. Sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Oke. Ya, beliau ini dari segi begonya sudah melanglang buana. Dalam artian setidaknya usia seseorang semakin tua itu semakin banyak pengalamannya. Semoga ini jadi bahan pencerahan buat kita semua ya. Buat pengalaman. Oke, kita lanjut saja di pembahasan Ngopi Tarhim kali ini. Langsung to the point aja ya Baraya. Nih, kalau kita membahas Ngopi Tarhim ini tidak akan lepas yang namanya berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan realita gitu. Jadi setidaknya kita ini bisa dapat pembelajaran lah buat kita semua. Nah, boleh cerita sedikit nggak ini untuk Baraya Ipung? Dari pengalaman yang saya dapati dari segi jalan atau dari segi band. Pertama dari band dulu. Saya berdiri dari band atas nama band Little Chaos. Oh, Little Chaos. Berdiri 96. Sampai sekarang ya vakum lah, sekarang vakum. Cuman dari segi band saya ada pengalaman yang membuat saya semakin, kalau dibilang ya, bisa berubah hidup lebih baik lah. Iya. Saat apa itu ceritanya itu? Waktu di kala event, ada satu event diundang oleh dari pihak panitia Cirebon. Oh, Cirebon. Tahun berapa itu? Kira-kira 2002 lah, kalau nggak salah. Itu pengalaman yang berkesan lah buat saya, yang bisa merubah hidup saya sampai sekarang. Dikarenakan pas waktu itu kita rundown acaranya, kalau nggak salah sesudah adzan asar. Dari sana, dari tiap band-band sampai band saya terakhir main, merasa ngedrop. Kenapa bisa sampai ngedrop itu? Pertama, posisi lihat personil sudah tidak ada semangat waktu itu, dikarenakan personil kita udah semangat, udah drop. Maksudnya posisi penonton sudah keluar. Seakan-akan mau bubar atau bubar lah. Dari sana lihat pemain bass saya dulu, namanya Uci, orang Antapani juga, udah merasa lemah lah, kalau dibilang lemah. Melihat dari personil sudah lemah. Penonton lah dibilang ya udah kosong di dalam posisi gol. Tapi yang membuat saya yakin, jadi ada keyakinan bahwa hidup itu ada yang mengatur. Walaupun kita di dalam band juga, walaupun kita di dalam band, tapi bisa merubah hidup itu ada gitu.
ada yang mengatur. Nah, dari sana kita yakin. Kenapa yakin? Nekat kita, niat kita insya Allah baik lah. Sebab kita melakukannya untuk satu dibuat kemenangan diri gitu. Nah, sampai kita dipanggil naik panggung, si posisi personel sudah ngedrop. Ngedrop itu karena patah semangat. Patah semangat. Tapi ada keyakinan gitu bahwa sesuatu juga ada yang mengatur. Sampai dipanggil naik Little Chaos. Nah, dipanggil band kita Little Chaos, dipanggil naik panggung, nggak tahu gimana caranya, nggak tahu gimana yang mengaturnya, sampai si penonton meludak kayak air tanpa diduga sebelumnya. Tanpa diduga. Itu yang membuat ada kesan saya gitu. Nah, dari sana mulai ada keyakinan untuk perubahan untuk diri. Jadi intinya Baraya Ipung ini dengan satu kejadian itu punya hikmah bahwasanya setiap hidup itu ada yang mengatur. Nah, itu berarti pengenalan kepada Tuhan ya. Nah, gitu. Terutama kita harus meyakini walaupun kita hidup sesat atau banyak maksiat, tapi kita ada setitik cahaya. Gitu. Sampai satu kejadian itu membuat saya berkesan sampai sekarang bisa merubah sedikit demi sedikit, step demi step gitu, yang kita lalui. Tapi ada lagi satu problem gitu. Problem apa tuh? Dari segi rumah tangga. Dari rumah tangga memang kita hampir hancur lah, sampai mau terjerumus kembali ke tempat yang waktu kita dulu ngalamin lah, kesesatan, kemaksiatan, semua kita hampir-hampiran. Tapi di balik itu ada sesuatu yang membuat menggugah lah, kalau dia menggugah ke diri kita gitu. Melihat dari segi background ke belakang. Jangan terlalu ikutin nafsu lah. Kalau dibilang ya nafsu gitu, mengikuti hawa nafsu ya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, insya Allah kita terjerumus ke lubang yang sama. Kita berubah sampai bangkit, sampai kita dibilang ya munafik lah, ini itulah di mata orang. Tapi kita pengen memperbaiki diri. Oke, maaf dipotong sebentar nih. Jadi selama perjalanan Baraya Ipung waktu tadi ya disebutin waktu ngeband manggung, jadi ada dorongan bahwasanya hidup ini ada yang mengatur. Nah itu. Jadi dengan pengalaman itu Baraya Ipung ini, oh ini merasa nih hidup ini ada yang ngatur, berarti ada sang pencipta, ada sang pengatur gitu. Dengan kesan pengalaman yang sudah Baraya alami ya. Nah, mulai ditanyain lagi nih. Ini kan tadi disebutin bahwasannya kalau Baraya ini ada perseteruan di rumah tangga. Memang awalnya seperti apa nih sampai bisa ada perseteruan di rumah tangga? Ya kalau dibilang dulu sebabnya itu sebab pertama kita tidak mengenal namanya agama. Dari mulai prosesi pernikahan awal, dari segi proses kita tidak mengenal yang namanya satu titik atau ibadah. Maksudnya ibadah, tanda kutip kita sholat. Nah, dari sana sampai rumah tangga selama 20 tahun. Allah. Tidak menghidupkan nilai-nilai agama selama 20 tahun. Nah, dari sana mulai kita bangkit. Mungkin suatu pengalaman lah, namanya juga orang juga pengen ada perubahan di jalan yang baik, memperbaiki diri, proses perjalanan. Mungkin selama 20 tahun saya tidak mengenal
tentang agama, tidak mengenal tentang diri saya sendiri. Waktu kita ngedrop sekalipun kita malahan happy gitu. Tapi di balik itu kita balik lagi ke belakang, waktu kita pas punya titik kepercayaan, titik satu cahaya, dari sana mulai kita ada bangkit. Bangkit untuk merubah diri, belajar untuk merubah diri, sampai ya kalau yang namanya di orang gitulah, pasti diolok-olok juga. Kita masuk ke dalam masjid atau kita mau berkelakuan baik pasti ada lah, cuman kita ambilnya yang baik aja. Nah dari sana mulai perbaikan dari tadinya kelam, kita memberi satu cahaya untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Dikarenakan selama 20 tahun saya tidak mengenal agama, tahunya kita rumah tangga, basicnya rumah tangga, dengan satu motivasinya nafkah, tapi tidak didasari dengan nilai agama. Itu yang utama. Nah, dari sana mulai ada perubahan sampai ya alhamdulillah sampai rumah tangga yang untuk kedua kali sekarang. Oh berarti yang rumah tangga yang sebelumnya itu kandas. Gitu. Kandas 2017 selama 20 tahun lah. Selama 20 tahun kandas itu keluar, maupun kita ya maaf lah kalau dibilang kita mau anak band, mau anak hip hop, mau anak rap, apalah. Yang penting kita ada punya cahaya untuk diri kita sendiri, keyakinan bahwa kita ada yang mengatur. Itulah dasar-dasar untuk kebaikan. Mungkin yang dibilang jangan terlalu obsesi atau terlalu ke bawah nafsu. Ujung-ujungnya kan tanpa arti, tanpa ada satu capaian atau pencapaian yang hakiki. Yang ujung-ujungnya timbul sebuah penyesalan. Gitu. Oke Baraya. Oke, kita lanjut lagi Baraya. Siapkan dan sediakan kopi di rumah masing-masing ya, sambil menyimak ini cerita dan rasa mengenai perjalanan hidup Baraya Ipung. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih. Baraya tadi sempat bikin kandas rumah tangga yang pertama, berarti kalau yang sekarang yang kedua ya. Ini dikaruniai anak berapa? Dari pertama pernikahan dikaruniai anak 6. Alhamdulillah 3 jodoh, 3 perempuan, 3 laki-laki. Cuman dari segi rumah tangga yang dulu itu sampai kandasnya, sampai rumah tangga ya teranggap cerai. Mungkin kalau secara emosional sih emosional gitu. Cuman mungkin kita balik dari ke diri kita juga gitu. Maksudnya kembali lagi dengan satu permasalahan diri lah. Dulu kita sebagai imam, tapi tidak memberi dasar keimaman ke anak istri itu. Ya mungkin bukan jodoh, kita bisa mengikhlasi lah, merasakan mungkin ini bukan jodoh saya. Kalau kita emosi pasti wah gimana lah ya. Kebanyakan yang rumah tangga berai pasti konfliknya ya itulah nafsu, kebanyakan turun lagi ke tempat yang tidak baik, maksiat kembali. Tapi kalau selama kita didasari untuk kebaikan, insya Allah kita mendapatkan kebaikan juga sampai rumah tangga untuk yang kedua kali. Yang sekarang alhamdulillah saya sampai minta dari segi hati, meminta istri yang mengamping saya, membimbing saya, mensupport saya. Alhamdulillah doa mungkin terjabah juga dari itu. Ya kalau dibilang lah doa kita terdengar oleh Allah juga, alhamdulillah. Sampai mendapatkan istri yang baik, yang soleh. Jadi yang sekarang, emang dulu juga soleh lah kalau dibilang soleh ya, yang dulu juga. Cuman kan basicnya tidak ada agama.
yang dulu beda yang sama sekarang. Itu sampai ada satu masa-masa yang saya ingat dari istri yang kedua. Istri yang kedua kan dulu TKW. Ya, yang sekarang. Ya, yang dulu, yang sekarang. Yang dulu mah kan ya anak-anak biasalah. Ibu rumah tangga. Sampai yang sekarang, alhamdulillah dapat istri yang TKW. Sampai ada satu kejadian dia umroh, minta di depan ke Ka'bah, meminta apakah ini dari 3 laki-laki pilihan mana yang pantas untuk dinikahi. Itu sampai ada statement gitu ya, si istri ini yang sekarang ya udah ada ngobrol kira sampai dia bilang satu ya secara garis panjangnya memilih saya. Intinya gitu. Nah, dikarenakan dari segi dia meminta di depan Ka'bah, yang terlihat wajah saya. Allah. Sedangkan saya hidup di mana? Keadaan di mana? Posisi kita lah hancur, kalau dibilang hancur. Tapi ya, mungkin kehendak Allah bukan itu yang bisa merubah atau mendampingi. Kalau diibaratkan, dampingilah orang ini untuk ke depan. Sampai ada satu kejadian ya, kalau dibilang kejadian dari segi 3 pria ini orang-orang tertentu. 1 pengusaha, 2 Habib, 3 penganggur, segala rupa ini. Ya maksudnya yang ketiga itu saya lah. Ya. Orangnya gimana, tapi Allah berkehendak lain. Memberikan satu titik untuk kepercayaan, mungkin dibilang kepercayaan yang bisa merubah saya sampai sekarang. Itu membuat saya sampai ada rasa kepercayaan, bangkit lagi, pengen lebih mengenal dunia yang saya injak sekarang lebih baik gitu. Alhamdulillah ya, mungkin ini perjalanan juga lah dari segi kekelaman saya, mungkin yang dulu sampai sekarang ada perubahan gitu. Itu yang saya pegang. Diibaratkan walaupun kita sekotor-kotornya tetap harus ada titik cahaya. Itu yang penting, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setitik cahaya, sebuah pencerahan hidup ya. Oke. Baraya Ngopi Turahim dimanapun kalian berada, kita lanjut kembali pembahasan selanjutnya perihal perjalanan hidup Baraya Ipung. Nah, boleh kita tahu bahwasanya Baraya Ipung ini salah satu pionir di punk ya, punk di musik punk nih, genre punk ya, yang biasa identiknya itu rambut mohawk, piercing, tato, patch di mana-mana, dan spike juga di mana-mana gitu ya, khususnya ya pastinya di atribut punk. Boleh diceritakan perihal perjalanan Baraya Ipung nih? Yang namanya punk kan pastinya identiknya tentang sampah masyarakat, terus banyaknya membuat onar, membuat keresahan, apalagi kan yang namanya dalam tanda kutip ya, Mas Berto ini kan udah diklaim atau dinilai ini buruk. Nah, itu nilai buruk nih, Mas Berto, masyarakat Bertato. Kira-kira penilaian Baraya Ipung terhadap masyarakat yang menilai seperti itu gimana? Dari segi penilaian masyarakat, balik lagi lah kepada diri kita. Walaupun kita bertato, walaupun kita rambut mohek, yang penting satu, ada keyakinan. Kenapa ada keyakinan? Yang suatu saat bakal merubah diri Anda atau diri kami juga, yang dianggap sampah, dianggap penjahat lah kalau tidak ada. Tapi ada satu kebaikan. Kenapa satu kebaikan? Walaupun mereka memandang kita jelek, kita jangan menganggap mereka jelek. Anggap kita mereka juga, rangkul mereka
supaya kita bisa ada perubahan hidup. Yang penting bertujuan, ibaratkan proses menuju kebaikan itu emang banyak tantangan, cuman kita harus bisa. Mengapa? Dikarenakan bisa, pandangan udah kita jelek, masa kita mau jelek? Nah, statement itu harus kita rubah. Oke, kita kembali di Ngopi Rahim bersama Baraya Ipung yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih. Jadi kembali masalah pang ya. Oke, pang. Pang ini kan di mata masyarakat ini sebagai terkadang dinilai itu sebelah mata, urak-urakan, terus banyak kerusuhan, terus ya bahkan sampai disebut sampah masyarakat. Kembali pertanyaan yang kita utarakan, ini kan sebagai Mas Berto nih Pak Ipung ya, Pak Ipung sebagai Mas Berto sampai ditato seperti ini dari tangan, kaki, sampai badan juga ada, sampai badan. Full. Ini ada inspirasi nggak atau ada dorongan dari siapa nih sampai bisa melukis badannya dan tangannya beserta kakinya nih? Ada apa inspirasi dari siapa? Apakah dari segi inspirasi emang disebut, kalau dibilang inspirasi dulu ya, kalau musik-musik punk lah, musik-musik metal, musik-musik keras, pastilah identik dengan tato. Cuman itu kan statementnya statement luar negeri, bukan statement Indonesia. Kalau di Indonesia tetap kita dianggapnya kriminalitas. Orang bertato itu identik dengan kejahatan. Tapi ada satu motivasi dulu, inilah kejadian-kejadian sebelumnya. Dulu almarhum ayah saya sendiri dulu dulu kan nggak ada Mas Berto lah, cuman anak preman. Premanisme. Almarhum ayah gitu, premanisme ya dulu mah. Cuman dari segi basic preman itu dibilang ya kita pengen merubah statement premanisme menjadi sebuah seni. Gitu. Seni dengan kata ya dianggap kita melukis dari badan, dibilang hidup kita harus penuh dengan seni lah. Jadi dia jangan terlalu premanisme, yang statement premanisme itu ya kita hapus. Nah, maksudnya dari segi motivasi di dulu sampai ibu saya sendiri lah. Mengapa anak band nggak ada tatoan? Kalah sama bapak. Nah, dari sana mulai motivasi sampai pulang ke rumah lah. Dulu kita hidup di jalan yang dulu disebut satu tongkrongan anak pang dulu di PI kan. Anak pang dulu di PI. Circle-nya itu ya, perkumpulannya dulu di PI. Kita sampai tidur di sana, nongkrong di sana, tidak pulang gitu. Nongkrong di PI itu tahun 9897 lah kalau nggak salah, 1999 ya kan, sekitaran tahun 90-an, kisaran tahun segitu. Tahun 90-an saya pulang ke rumah ya, dari inspirasi sebuah ibu gitu dan inspirasi saya sendiri sampai ditato. Pulang keadaan ditato sebelah, awalnya sebelah full sebelah belakang. Sampai ya kalau dibilang orang tua nggak ada yang mengizinkan anaknya berkelakuan tidak baik. Cuman dari inspirasi sebuah ibu, kita anak band, bukan preman ya, bukan seorang premanisme lah, kita anak band. Arti pool berarti kan kita udah dibilang mapan antara kemandirian hidup kita, walaupun di jalan kita mandiri. Bebas. Beda dengan premanisme. Kalau premanisme kebanyakan tatonya identiknya lah sedikit, cuma untuk simbol-simbol tertentu lah, buat
buat para musisi atau para seniman kebanyakan full mengatasnamakan kita menyintai seni dengan caranya ditato. Sampai sekarang banyak distro tato, sampai dari segi tintanya, jarumnya. Sekarang kan ya kadang inden dari luar. Dulu cuma rakitan, mesin juga rakitan, kedua tintanya juga tinta ya kalau bilang tinta bak cap naga. Paling bagus itu tinta watering, tinta komputer paling bagus waktu dulu. Kan sekarang beda, sekarang benar-benar seni, ada satu tempatnya, ada galerinya, ada kontesnya, itu yang disebut kita membawa dari premanisme ke seni. Oh, jadi merubah cara pandang orang itu. Pada dasarnya tato itu bukan premanisme, tapi seni, satu seni ya. Oke, Mbak. Oke, Baraya. Ada satu ungkapan dari Baraya Ipung. Jadi yang namanya tato itu bukan sekedar dilihat dari tampilannya garang, tapi awalnya itu dari seni ya, dari seni. Oke. Kalau berkaitan tentang tato ini kan kalau dilihat kacamata agama nih, Baraya. Ada satu keterangan bahwasanya orang yang ditato ini kan haram. Orang yang mentato haram, yang ditato pun haram. Ini kan udah kadon dan udah terlanjur nih, Baraya. Itu menilainya seperti apa nih, Baraya? Kita menilai untuk kebaikan, maksudnya kebaikan. Kebaikan itu juga akan mengikuti kita kalau kita berkelakuan baik. Nah, walaupun kita full tato, yang penting hati kita jangan kena tato. Maksudnya tanda kutip lah, badan kita udah kotor, jangan kasih hati kita kotor. Kedengkian, kepicikan, kesirikan, itu yang utama. Walaupun kita penampilan gini, yang penting akhlak dan hatinya itu jangan terkotori. Nah, yang penting itu. Mantap, Baraya. Iya, Baraya lah. The best quotes nih dari Baraya Ipung nih. Oke, dari segi perjalanan, dari mulai ngeband, rumah tangga sampai kandas, sampai sekarang ya di mata orang-orang kan ini Mas Berto ya. Kira-kira ada satu cerita nggak yang bikin Baraya Ipung ini berubah? Ya. Boleh dikronologiskan atau diceritakan nih? Kalau dari segi pengalaman, kalau dibilang pengalaman, kita orang kuliah. Maksudnya dalam kutip kita pekerja kasar. Pekerja kasar. Bukan kayak mereka lah PNS punya kerjaan tetap. Sedangkan kita mah sebatas, kalau dibilang orang Sunda mah korek-korek cok. Korek-korek cok. Kalau orang Sunda mah gali sekarang tutup sekarang gitu ibaratkan. Cuman dari pengalaman saya ada satu kisah yang membuat Baraya Ipung membuat rubah itu. Kita kerja dulu di daerah Cimarel, letaknya di daerah Ciliwung. Satu kejadian yang membuat saya ibaratkan pengalaman, benar-benar pengalaman yang membuat saya sampai sekarang. Itu kejadian di Cimarel. Daerah mana itu, Baraya? Cililin. Daerah Cililin, namanya daerah Cimarel. Ada satu bukit, dibilang bukit. Di belakang tuh bukit. Sedangkan si posisi bukit itu penuh dengan rumput, penuh dengan ilalang. Ada proyek di bawah. Kita mengerjakan sebuah proyek di bawahnya. Kejadian kalau nggak salah waktu siang, kalau nggak salah siang lah. Ya. Tahun berapa itu, Baraya? Kalau nggak salah 2013. Ya 2013. Menurunkan alat besar sampai si tanah itu dikeruk, bukit itu dikeruk, terjadilah pembuaran. Dari pembuaran itu terjatuh mayat-mayat.
Berarti itu kan dari bukit itu teh dulu makam. Kuburan. Ya, kuburan. Saya melihat kejadian langsung oleh mata saya sendiri. Dikarenakan itu membuat saya jadi rubah posisi. Walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah dikubur oleh tanah dengan berpuluh-puluh tahun, dengan beratus-ratus tahun, kalau kebaikan atau amal kita baik, ada membekas. Dari segi makam itu juga, dari si korban. Dikarenakan saya melihat sebuah mayat dengan utuhnya, dengan harumnya, dengan si boehnya yang kain kapannya itu murni bersih, sedangkan posisi itu bukit. Kalau dikatakan ini nggak masuk akal ya. Nah, itu, tapi kita percaya. Pas kejadian itu sampai sekarang lah merinding lah. Melihat posisi orang udah mati, udah meninggal, dengan keadaan ratusan tahun, tahun juga kita kurang tahu. Cuma si mayat itu bersih mulus, sampai tulang belulang pun ada yang tulang belulang, tapi hasilnya kayak di pernis bening. Oh, bening. Si tulang bening Kayak di pernis gitu. Nah, sampai nanya ke ahli kuburnya, Pak, Di makam siapa? ini makam siapa? Kalau nggak salah waktu bapak kecil, ini teman bapak. Ada saksi hidup itu yang bercerita. Tapi amal perbuatannya itu yang membuat mungkin ini hasilnya. Jadi amal perbuatan kita dilihat waktu kita mati, bukan waktu kita hidup, tapi waktu kita mati. Namanya siksa kubur benar ada, letaknya ada. Jadi kebuktiannya kita sendiri yang melihat bahwa keagungan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar nyata. Dari sana saya ada tergerak. Ada kesan benar-benar, oh benar adanya alam kubur, adanya akhirat, benar ada. Bukan sekedar doktrinisasi saja, bukan sekedar wacana saja. Bukan sebatas wacana atau dongeng atau dari zaman budaya, itu bukan. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya. Sampai satu kalau dibilang dulu kan kalau orang mati bikin bantalan, tanah bantalan. Itu tanah bantalannya bentuknya mulus, berbentuk marmer. Jadi bantalannya itu jadi marmer. Nah, sampai bantalannya juga jadi marmer. Kan aneh. Berarti itu berapa tahun sampai membentuk batu jadi marmer. Bantalan itu jadi bantalan. Bantalan yang kita buat jadi batu. Nah, itu dari sana mungkin menggugah kalau ke diri lah. Kalau kita masih turun tempatnya dulu ke tempat kemaksiatan, ini hasilnya. Tapi kita bisa merubah kebaikan, insya Allah diikuti kebaikan juga. Itu yang buat saya jadi sampai sekarang ada kesan-kesan untuk diri kita lah, tersadarkan bahwa sesuatu juga ada pertanggungjawabannya. Masya Allah, mantap. Ini satu kesan dan cerita yang menggugah kita untuk berubah lebih baik ya, Baraya Ibrahim dimanapun kalian berada. Jadi ada satu statement keterangan dari Rasulullah SAW, sebaik-baiknya nasihat itu adalah mengajarkan yang baik ya guys. Oke, dikenal dulu ya Baraya. Oke, Baraya Ngopi Rahim kembali lagi di pembahasan Ngopi Rahim kali ini, berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan realita. Oke. Alhamdulillah kita sudah menjalankan sholat zuhur berjamaah. Biar hidup kita ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan berikutnya nih, Ngopi Rahim kali ini. Dari track record Baraya Ipung nih selama menjalankan kehidupan dari masa mudanya sampai sekarang, boleh diceritakan nggak perjalanan yang sudah dialami, ya khususnya tentang apakah itu disebutkan kenakalan, apakah disebutkan kemaksiatan, atau kayak sesuatu yang mungkin amoral lah ya. Boleh diceritakan nggak? Siap. Pengalamannya apa saja nih? Kenakalan yang sudah dilakukan. Kita lanjut lagi. Oke. Dari segi terpuruk lah, kalau terpuruk. Oh, terpuruk. Kalau dari segi terpuruk kita ya kalau dibilang masa-masa muda itu pasti pengen mencoba lah. Dibilang mencoba dari segi narkoba, minuman, atau sampai yang dibilang kita tidak terjerumus lebih dalam, maksudnya kemaksiatannya sampai berzina lah. Kalau dibilang berzina, kita boleh nakal tapi ada aturan. Kita boleh nakal Tapi ada aturan gitu. Emang kita sempat gitu, maksudnya sempat sampai terjerumus lah. Terjerumus ke lembah hitam, cuman sebatas narkoba sama minuman. Oh, minuman. Berarti perjalanan Baraya Ipung ini setelah menjalankan ya kehidupan yang identiknya narkoba dan alkohol yang minuman keras gitu. Cuman ya diambil dari segi kenakalan lah, kalau dibilang kenakalan kita pakai aturan. Maksudnya aturannya kita dibilang satu filosofis lah kalau dibilang mah, hargailah seorang wanita dikarenakan kita lahir dari rahim wanita. Nah, sampai punya simbolis itu, kita emang boleh maksiat, cuman jangan terjerumus sampai ke kemaksiatan yang lebih dalam. Dalam tanda kutip zina gitu. Zina, sampai berzina atau gimana lah, yang penting kita udah sesat, lebih sesat lagi. Udah sesat, lebih sesat lagi. Yang paling bahaya itu menyesatkan yang lain, itu yang bahaya. Sudah mas sesat, menyesatkan orang lain, itu paling bahaya. Oke. Dari pemaparan Baraya Ipung ini, alkohol sudah mengalami ya. Narkoba. Ini mulai anggaplah kalau bahasanya itu berhenti narkoba, berhenti minuman keras, ini tahun berapa nih? Kalau dibilang kita narkoba, alhamdulillah kita berhenti drop langsung dari 2013 juga. Oh, 2013 kita drop lah, anggap berhenti lah dari segi narkoba. Kalau dari segi alkohol kita masih lah dibilang masih, cuman tidak terlalu seperti dulu. Maksudnya terlalu dulu seperti dulu, bahkan kita sampai mabuk muntah tidur di tempat. Cuman kita pakai aturan sampai tahun 2000 pas pernikahan kedua ya dianggap kita alhamdulillah berhenti. Oh, masya Allah. Jadi ada satu pengaruh yang positif setelah nikah yang kedua kali itu, full berhenti total berhenti minuman keras. Dari sebatas minuman keras, cuman kalau kopi ya kita masih lah. Oh, kopi, siap gitu. Yang penting kan kita ada satu, ibaratnya keakraban itu tidak perlu dengan alkohol ya. Dengan satu kopi pun kita bisa kan. Berawal dari kopi menghasilkan inspirasi. Oke, mantap. Penjelasan, berbagi cerita dari Baraya Ipung, masya Allah ini sangat menggugah sekali nih untuk Baraya Ngopi yang sedang menyaksikan di channel ini nih. Dari mulai perjalanan rumah tangganya di bandnya Little Keo sampai sekarang sudah membuat satu gebrakan baru ya, kehidupan baru. Ya mungkin yang tadi disebutkan oleh Baraya Ipung ini sangat luar biasa. Ya boleh
kalau dari segi tato ini kotor kelihatannya, tapi jangan sampai hati kita yang ikut kotor. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini don't look on the cover lah. Jadi jangan lihat dari casing atau tampilannya. Oke, Masya Allah ya. Kita lanjut saja untuk obrolan yang sangat luar biasa, berkesan kalau menurut saya pribadi ya, karena ini boleh dikatakan perdana Barai Ipung, ini perdana Ngopi Rahim mengundang seorang sosok pionir punk, sosok yang boleh dikatakan ini sangat berpengaruh nih di punknya, khususnya di kota Bandung ya Baraya. Oke, kira-kira nih ada cerita apa lagi nih yang boleh dipaparkan oleh Barai Ipung berkaitan tentang ini kan dari mulai mengingat kematian yang tadi udah diceritakan, melihat kuburan yang begitu utuh tulang belulangnya, bahkan sampai dikatain sama saksi hidupnya ini luar biasa, track record hidupnya ini bagus, sampai ada tergerak Barai Ipung untuk meyakini bahwasanya akhirat itu ada, siksa kubur itu ada, bahkan yang namanya yang boleh dikatakan nilai-nilai keimanan itu bukan sekedar wacana dan dongeng-dongeng, tapi memang bentuknya real, terbukti, terlihat jelas oleh Barai Ipung. Ada enggak ini sebab atau faktor? Karena ada satu ungkapan gini ya, pengaruh diri atau cerminan diri ini tergantung kecenderungan hatinya. Jadi boleh dikatakan ya jodoh itu ya cerminan diri. Apakah terlepas dari jodohnya sosok pasangan hidup, apakah teman, apakah partner bisnis atau dan lain-lainnya, ini kan sangat berpengaruh terhadap cerminan diri pribadi. Yang boleh Baraya Ipung ceritain ini kira-kira yang membuat Baraya Ipung sangat benar-benar ingin kembali ke jalan Allah ini, apakah ada faktor eksternal ataukah ada faktor internal? Kadang kalau kita berbicara tentang perubahan hidupnya seseorang, ada satu kesan ya mungkin ada beberapa orang yang berubahnya ini dikarenakan overdosis, ada yang kecelakaan, ataukah ada kerabat terdekatnya yang meninggal, bahkan sampai ada seseorang yang boleh dikatakan berubahnya ini karena mimpi. Nah, kira-kira Barai Ipung boleh ceritakan nggak perubahan dirinya kembali ke jalan Allah, ada faktor apa Dari nih? perubahan diri kita melihat dari segi kematiannya yang dialami oleh dianggap keluarga lah, adik saya sendiri. Pas waktu dia menginjak umur 20 tahun, pas hari ulang tahunnya juga. Jadi sesuatu yang mungkin kita lah dianggap hidup itu, kalau dibilang ada yang bilang umur kita panjang, ada yang dibilang umur kita pendek, itu masalah urusannya di atas. Cuman kita kembali pada diri kita, hidup itu 3 hari. Kemarin, sekarang, besok. Oh, oke Baraya, ini satu statement yang luar biasa. Hidup ini hanya 3 hari. Kemarin, sekarang, dan besok. Oke, tinggal persiapan dan rencana apa yang akan kita lakukan. Khusus gimana? Dari mengingat kematian waktu di Cimarel, malah saya mengalami, ya kalau dibilang guncangan hidup oleh adik saya sendiri, meninggal dikarenakan sebuah ya dianggap minuman lah. Oh, minuman Sampai dia ya kalau dibilang overdosis. Kita bukan cerita dari orang atau dari kerabat, cuman kita melihat, menyaksikan juga adik kita sendiri dengan keadaan meninggal oleh sebuah alkohol. Gitu. Berarti overdosis kan.
Maka saya menyimpulkan hidup itu 3 hari, kemarin, sekarang, dan besok. Dikarenakan yang waktu kemarin kita lakukan, kita belum bisa kembali lagi ke kemarin. Yang sekarang kita lakukan atau kita jalanin, kita lakukan yang terbaik. Buatlah amal untuk diri kita sendiri. Besok kita ada yang tahu. Masalah umur, jodoh, kematian tidak ada yang tahu. Itu yang saya simbolkan kepada diri saya, dikarenakan saya melihat kematian itu juga adik saya sendiri. Adik sendiri disaksikan langsung gitu. Oke, ini ada satu poin terpenting nih Baraya. Jadi mengingat kematian ini sangat berpengaruh dari perubahan seseorang. Mengingat kematian, jadi ada hati untuk tergugah bahwasanya ini sesuatu yang mungkin harus dipersiapkan ya. Nah, itu yang sesuatu yang harus disiapkan benar-benar. Gitu. Cuman kita harus jalani sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Gitu. Dikarenakan dalam 3 hari itu kita tidak tahu apakah kita mati sekarang, apa besok. Yang kemarin kan kita sudah terlewati. Cuman ini yang dibilang hari pembalasannya itu. Yang waktu kita kemarin lakukan apa imbasnya sekarang. Nah, berarti hari kemarin itu sangat berpengaruh terhadap hari sekarang ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau boleh dikatakan hidup ini permainan Baraya Ngopi Rahim. Tapi jangan sekali-kali main-main dengan hidup. Oke, luar biasa. Dari track recordnya sebagai anak pang, Mas Berto juga, ya alkoholik juga, ya. Sebagai mungkin boleh dikatakan nafsa lah, narkotika dan zat adiktif. Nah, ini kembali ke cerita pang nih, Baraya Ipung. Selama berkecimpung di dunia pang, ya yang tadi disebutkan anak urakan, banyak penilaian yang mungkin negatif. Berkecimpung di dunia pang ini yang Baraya nilai atau mungkin dipahami lah gitu. Nilai-nilai apa sih yang sudah Baraya Ipung jalankan di pang ini? Untuk nilai dari segi pang, dibilang kita ada kemapanan diri, kemandirian diri, kedewasaan diri. Dari pang kita kembali lagi ke diri kita, jati diri kita sebagai hamba Allah. Back to basic. Ya. Kenapa? Diibaratkan kita, sebuah hidup adalah perjalanan. Kita hidup di jalan. Perjalanan yang merubah kita, waktu yang menentukan kita. Cuman ideologinya orang berpikir si pang itu sampah. Tapi sebagai diri kita sebagai pang, malahan kita berdiskusinya kedewasaan, kemandirian, kemapanan. Dikarenakan walaupun kita dianggapnya jelek atau di mata orang lain kita sebagai apa itu ini, cuman kita backslashnya kedewasaan diri lah. Kedewasaan diri dari sebuah pang kita bisa mandiri, tumbuh dewasa, kemapanan hidup. Ya yang itu saya pelajari dari pang itu. Tidak ada kemandirian, kedewasaan, kemapanan. Bahkan sampai ada nilai-nilai kebebasan juga ya. Kebebasan kita ya katakan batas. Berarti ada norma-norma yang berlaku juga. Sampai ada solidaritasan lebih utama. Dari segi pang solidaritasnya benar-benar. Walaupun kita tidak mengenal dia orang mana, genrenya apa atau rasnya apa, tapi kita bersatu. Itulah sebuah pang. Oke. Kalau dari dibilang ya kalau anak-anak sekarang kita boleh merangkul untuk satu tujuan dengan satu hobi. Satu minat yang sama. Nah itu. Jadi satu minat dan satu hobi yang sama Baraya.
Oke, luar biasa. Jadi jangan sampai kita salah memahami arti punk itu sendiri ya, dan bukan dilihat dari stylingnya. Gitu. Oke, baik. Ini luar biasa nih obrolan yang semakin menggugah selera nih. Barangkali Baraya yang mau ngopi rahim, silahkan. Yuk kita ngopi rahim. Oke. Ini kira-kira pesan apa yang akan Baraya Ipung utarakan nih untuk Baraya Ngopi Rahim yang sedang menyaksikan? Pesannya ini seperti apa nih? Buat teman-teman, jadilah diri kita sendiri. Rubahlah diri kita untuk menuju kebaikan, karena kebaikan itu juga akan mengikuti kebaikannya juga. Kalau dibilang alur kebaikan membuahkan hasil kebaikan, gitu. Oke, luar biasa nih. Jadi berbuatlah kebaikan dan hasilnya pun bakal baik lah. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini semoga menjadi bahan inspirasi, bahan motivasi, biar kita ini bukan sekedar ngobrol ya. Jadi bukan sekedar ngobrol, tapi dari sebuah obrolan ini banyak hikmah, pelajaran yang kita bisa petik poin-poin positifnya, karena memang berawal dari obrolan sih, ide-ide cemerlang dari obrolan kita bisa menghasilkan kebaikan juga. Dimana sebuah teman itu dibilang harus bisa memilih dan memilah. Itulah teman gitu. Emang teman banyak, cuman kalau kita tidak bisa memilih dan memilah, insya Allah terjerumus. Jadi harus difilter juga ya. Itu. Mana teman yang terbaik, mana yang terpuruk. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke rubrik berikutnya, opini. That's right. Oke, di segmen berikutnya kita lanjut ke opini. Oke, Baraya. Ini berkenan tentang opini. Misalkan saya menyebutkan satu istilah kata. Baraya tinggal jawab aja pendapatnya seperti apa. Nah, nanti utarakan kepada Baraya Ngopi Rahim nih, sudut pandang Baraya seperti apa. Oke. Satu kata tentang hijrah. Di mata Baraya Ipung ini seperti apa nih dengan istilah hijrah itu? Ya, buat teman-teman, walaupun kita dikatakan berat, emang berat. Hijrah itu berat. Menjalankannya, melakonkannya emang berat. Tapi ada satu hidayah yang membuat diri kita tenang. Dari segi kehidupan, rumah tangga, dan teman-teman. Yang membuat hijrah kita adalah satu, nahan hawa nafsu yang membuat kita terjerumus. Itu yang penting. Dikarenakan sesuatu yang membuat kita melangkah lebih jauh, dibilang anggap kemaksiatan, ya, berujung ada hasil. Tapi dibalik kita hijrah, ada ketenangan jiwa, ada ketenangan batin. Dampak dari hijrahnya itu dari ya kalau dibilang kita melihat ke belakang, kalau kita ikutin hawa nafsu, malah kita lebih berat melawan siklus kehidupan ini. Tapi kalau kita belajar hijrah, insya Allah ada satu ketenangan jiwa, ketenangan batin. Walaupun selama kita kalau dibilang ya banyak coba atau rintangan, goda-godaan, tapi kita bisa menghadapi. Dikarenakan hal itu menjanjikan. Gitu. Dikarenakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang penting satu, yakin dalam hati. Ingat Baraya Ngopi Rahim, poinnya yakin, jadi jangan ragu ya. Oke. Ini ada istilah yang lain nih,
opini atau pendapat Baraya Ipung di rubrik opini sekarang. Satu istilah, maksiat. Bukan nama band ya, maksiat. Maksiat. Baik, maksiat. Pandangan Baraya ini seperti apa nih maksiat? Kalau dibilang maksiat itu satu lubang yang dianggap lubang hitam. Lubang hitam. Semakin kita jerumus, semakin dalam, semakin sesat. Sampai alam kubur. Sebab kemaksiatan membuktikan dari kata sudah sampai mati. Itu yang diatasnamakan maksiat. Emang paling ibaratkan ya kalau dibilang surga dan neraka. Surga itu murah. Surga itu murah, tapi melaksanakannya susah kalau dibilang. Tapi maksiat, dibilang maksiat itu mahal, tapi banyak orang melakukan. Udah mahal, banyak yang ngelakuin. Neraka itu. Masya Allah, luar biasa. Berarti di mata Pak Ipung ini maksiat ini mahal, tapi banyak yang menjalankan. Tapi surga yang nilainya ini seakan-akan murah, lebih banyak yang mengabaikan. Luar biasa ini. Oke, segmen yang terakhir nih di opini satu istilah. Teman. Di mata Baraya Ipung ini teman itu seperti apa? Nah, kalau teman itu ada tanda kutip ya. Teman itu ada teman disebut teman akrab atau teman solid atau teman banyak kan. Namanya teman, di mana kita susah dia menghilang, tapi teman paling walaupun kita susah dia mendekat. Satu, memberi kita inspirasi, membuat kita ya kalau dibilang support lah dalam segi kebaikan. Nah, maksudnya jadi ginilah, kalau di istilah zaman anak sekarang kita boleh mengenal banyak teman tapi jangan bergaul. Bentar. Kita boleh mengenal banyak teman tapi jangan bergaul. Maksudnya gimana nih? Itu kan teman ada yang maksiat ya, yang membawa kita ke maksiatan, kehancuran, ada teman yang membawa kita kebaikan. Tinggal satu pilih. Kalau pergaulan dia itu membuat kita jadi ya teramat terjerumus ke kemaksiatan, masa kita ikut? Enggak mungkin kan. Nah, maka kalau dibilang statementnya gini, boleh mengenal jangan bergaul. Kalau untuk yang maksiat. Oh, berarti untuk teman yang mengajak ke kemaksiatan itu kenal boleh. Kenal boleh, tapi jangan terlalu berkecimpung atau bergaul. Oh iya. Nanti bukan. Oke, ini satu statement luar biasa nih dari Baraya Ipung. Ya, untuk sementara Baraya Rahim dimanapun kalian berada, kita akhiri aja ya Rahim bersama Baraya Ipung. Semoga sehat walafiat, lancar usahanya, amin, rezekinya di usia ke 42 nih. 42 tahun. Beliau ini di usia 42 banyak track record perjalanan hidup yang luar biasa. Jadi sebuah pencerahan bagi kita semua. Barangkali untuk Ngopi Rahim selanjutnya pantengin saja channelnya. Insya Allah kita akan hadirkan sosok-sosok yang membuat jiwa-jiwa ini tergugah, khususnya belajar lebih baik, belajar untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki, yang pastinya kita akan kembali menuju mati, oke, dan kembali kepada Sang Ilahi. Oke, satu statement terakhir dari saya pribadi. Baraya Rahim berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan realita. Insya Allah semua akan dibahas dan dikupas di Baraya Rahim ini, insya Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.